Selamat siang. Halo, selamat siang juga, Kakak. Oke. Dengan Kak siapa nih kalau boleh tahu? Nama aku Dieksa Saputri Niawan, tapi dipanggilnya Ica aja. Oh, Ica aja ya. Aku boleh manggil Kak Ica, nggak apa-apa kah? Kayaknya kita sebaya deh, Kak. Manggil Ica aja nggak? Oke, kalau begitu perkenalkan diri aku juga ya. Nama aku Aureli Nayafara Azhara. Itu sangat panjang banget ya, tapi Ica boleh panggil aku Aurel aja nggak apa-apa. Atau Kak Aurel juga nggak apa-apa. Jadi yang mana nih, Kak atau Aurel? Eh, Kak Ica maunya Aku gimana? Ica aja karena sepantaran. Oke, kalau gitu aku Aurel juga nggak apa-apa. Oke, tadi Ica kesini naik apa nih? Kalau boleh tahu? Naik motor. Naik motor sendiri? Enggak, aku masih belum bisa naik motor. Belum berani sih. Berarti tadi kesini dianterin Gojek atau gimana nih? Nebeng temen. Oke, nebeng temen. Berarti dianterin gitu ya sama temennya kesini. Temennya itu temen deket kah, temen kelas atau? Teman kelas yang deket banget, yang kemana-mana berdua. Oke. Kalau boleh tahu itu pacarnya kah atau gimana nih? Teman dekat dong. Oh, temen deket aja. Oke, kalau gitu tadi di jalan macet gak sih? Macet banget soalnya kan jam pulang kerja ya, terus capek banget sih. Oke, kalau gitu Kak Ica duduk dengan nyaman ya di sini sesantai mungkin gitu ya. Atau mungkin yang mau pakai bantal juga nggak apa-apa. Oke, gimana udah nyaman? Udah pas nih posisinya? Mau minum nggak? Oh, boleh iya ini. Makasih ya. Iya. Aku minum dulu boleh ya? Boleh. Aku capek banget. Iya ya nggak apa-apa. Ini mungkin kalau ada minum lagi mau lagi kurang boleh. Yuk lanjut Kak. Yuk lanjut Rel. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga, Kakak. Oke. Dengan Kak siapa nih kalau boleh tahu? Nama aku Dieksa Saputri Niawan, tapi dipanggilnya Ica aja. Oh, Ica aja ya. Aku boleh manggil Kak Ica, nggak apa-apa kah? Kayaknya kita sebaya deh, Kak. Manggil Ica aja nggak? Oke, kalau begitu perkenalkan diri aku juga ya. Nama aku Aureli Nayafara Azhara. Itu sangat panjang banget ya, tapi Ica boleh panggil aku Aurel aja nggak apa-apa. Atau Kak Aurel juga nggak apa-apa. Jadi yang mana nih, Kak atau Aurel? Eh, Kak Ica maunya Aku gimana? Ica aja karena sepantaran. Oke, kalau gitu aku Aurel juga nggak apa-apa. Oke, tadi Ica kesini naik apa nih? Kalau boleh tahu? Naik motor. Naik motor sendiri? Enggak, aku masih belum bisa naik motor. Belum berani sih. Berarti tadi kesini dianterin Gojek atau gimana nih? Nebeng temen. Oke, nebeng temen. Berarti dianterin gitu ya sama temennya kesini. Temennya itu temen deket kah, temen kelas atau? Teman kelas yang deket banget, yang kemana-mana berdua. Oke. Kalau boleh tahu itu pacarnya kah atau gimana nih? Teman dekat dong. Oh, temen deket aja. Oke, kalau gitu tadi di jalan macet gak sih? Macet banget soalnya kan jam pulang kerja ya, terus capek banget sih. Oke, kalau gitu Kak Ica duduk dengan nyaman ya di sini sesantai mungkin gitu ya. Atau mungkin yang mau pakai bantal juga nggak apa-apa. Oke, gimana udah nyaman? Udah pas nih posisinya? Mau minum nggak? Oh, boleh iya ini. Makasih ya. Iya. Aku minum dulu boleh ya? Boleh. Aku capek banget. Iya ya nggak apa-apa. Ini mungkin kalau ada minum lagi mau lagi kurang boleh. Yuk lanjut Kak. Yuk lanjut Rel. Aku manggil Kak aja deh, aku kayak sungkan deh aku manggil Kak. Oke, kalau gitu nggak apa-apa banget ya manggil Kak. Nah, kalau tadi kan Ica sendiri sudah capek nih perjalanan ke sini,
di jalan udah macet gitu ya. Tapi aku senang sih karena kamu juga sempetin datang ke aku hari ini. Mungkin karena Kak Ica sendiri mau menceritakan apa yang sedang Kak Ica rasakan gitu ya sekarang gitu. Iya, aku kalau capek tuh aku pengen cerita aja gitu sama orang. Terus kebetulan Kak Aurel kayak minta aku kan, udah pas banget. Jadi aku pengen cerita tentang aku ke Kak Aurel. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Ica tahu saya dari mana? Sebenarnya kakak kan kakak kelas saya, terus aku pernah denger aja dari temen-temen aku yang se-ekstra sama kakak, terus ya dia BK nih, jadi yaudah aku pengen cerita aja. Oke. Sharing. Meskipun Kak Ica tahu saya dari BK ya, bukan dari psikolog atau apa gitu, tapi Kak Ica ngerasa kalau cerita dengan saya itu terjaga gitu ya, kerahasiaannya, mungkin ceritanya juga santai atau gimana gitu ya. Oke. Kalau gitu, kalau boleh tahu nih kan Kak Ica udah kuliah nih. Nah, gimana sih perkuliahannya sekarang, atau apakah akhir-akhir ini tuh ada kegiatan yang banyak gitu? Sekarang kan aku semester 3 ya Kak, terus aku juga kuliahnya di jurusan teknik. Tuh kayak berat banget gitu loh. Terus kegiatannya juga banyak banget, tugasnya juga banyak banget. Terus akhir-akhir ini kayak gampang lagi capek gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih kegiatannya tuh biasanya gimana sih di kelas atau mungkin di prodi kamu sendiri gitu? Di kelas tuh kayak ada ya kayak kelas pada umumnya, ada praktek juga, praktek kayak muli gitu loh Kak, sipil ya. Terus itu sih yang bikin capek. Terus kadang ada mata kuliah yang susah banget sampai aku tuh gak ngerti banget caranya tuh gimana, terus penyelesaian soalnya tuh gimana gitu. Oke. Kayak gitu biasanya dari awal sudah diajarin atau gimana? Dari awal tuh ya diajarin, dijelasin, cuman kan mungkin temen aku kan banyak kayak SMK ya kayak di kelas, jadi mereka tuh udah nyuri start duluan gitu loh. Jadi dosennya itu lebih kayak jelasin, tapi dia tuh nggak jelasin dari awal banget. Pasti dari apa ya, SMK kan udah belajar, nah habis itu SMK ini yang materi yang dilanjutin nih habis SMK gitu loh. Jadi bukan yang dari awal banget gitu. Oke, berarti yang dari SMK itu emang udah punya dasar gitu ya di SMK-nya tadi. Kayak gitu sih Kak. Oke, kalau boleh tahu Kak Ica ini memang backgroundnya dari SMA begitu ya? Iya, SMA. Oke, karena saya juga SMA dan Kak Ica sendiri adik kelas saya gitu ya, jadi saya juga tahu kalau Kak Ica agak struggle di background SMA tadi itu gitu ya. Oke, lalu di SMA-nya tadi itu saya juga ingat kalau Kak Ica dari IPA begitu. Iya, IPA. Tapi kalau IPA kan pasti ada sainteknya, ada menghitungnya, tapi nggak semua tuh ngebahas di mata kuliahnya itu loh. Tapi kalau yang aku lihat dari teman-teman aku SMK, dia tuh udah dikasih tahu dari awal dasar-dasarnya gini, jadi kayak sedih banget. Oke, paham sih. Sebelumnya kayaknya aku boleh nyatet gak? Boleh banget. Ini aku bawa pulpen. Aku juga bawa pulpen. Oh ya udah.
Oke, terima kasih ya udah nyiapin pulpen di sini. Oke, sebentar. Oke, tadi kan Kak Ica ngasih tahu nih kalau Kak Ica backgroundnya dari SMA gitu ya. Oke. Oke, lalu perbedaan dari SMK dan SMA itu gimana sih? Kayak Kak Ica tuh ngerasa tertinggal nggak kayak materi-materi yang ada di perkuliahan gitu gimana? Kalau di kelas sih aku sering kayak merasa tertinggal, terus aku minder juga sama teman-teman aku yang SMK. Kok dia udah tahu duluan sih, terus aku juga kadang juga pengen tahu, tapi mereka tuh kayak kadang sendiri gitu, kayak udah paham sendiri gitu. Jadi aku kayak minder mau nanya. Kalau kayak gitu berarti kayak ada kubu sendiri gitu ya dari Iya. SMA yang SMA sendiri, yang dari SMK SMK sendiri gitu ya. Jadi ada muncul nih rasa mindernya Kak Ica buat nanya-nanya atau bergaul sama anak SMK itu gitu. Oke. Biasanya situasi apa yang sering muncul kalau rasa nggak nyaman itu? Situasi tuh kayak situasi yang kayak di kelas gitu kah? Iya, kan itu kan bikin Kak Ica nggak nyaman nih tadi yang kubu SMK sendiri, kubu SMA sendiri. Nah, selain rasa nggak nyaman yang di kelas itu, ada nggak ada rasa lain nggak yang buat rasa nggak nyaman itu datang? Kapan rasa nggak nyaman itu? Itu pasti pas ini sih, pas lagi mungkin abis dosen ngejelasin, terus ada tanya-tanya gitu kan, ditanyain atau tanya sendiri tentang materi itu. Jadi aku kayak merasa kok mereka ngerti ya. Jadi aku kayak malu aja gitu, minder, gak pede buat nanya gitu. Soalnya kalau mau nanya tuh kayak kamu nggak ngedengerin ya dari tadi, takutnya kayak gitu. Oke, berarti ada kayak ada rasa takut salah buat ngejawab gitu ya. Oke, ya ngerti sih. Oh, kalau kayak gitu, kalau kayak gitu biasanya emang dosennya tuh sering nanya kayak gitu atau eh, mengajukan diri aja? Ngajuin diri aja sih, yang misalnya kayak yang belum paham siapa gitu. Tapi kan ngeliat background teman-teman aku yang SMK itu kan mereka kayak udah paham banget ya, terus tiba-tiba aku nanya yang dari awal banget caranya gitu, cara yang dari awal gitu yang dijelasin dosen itu kayak aku nggak senangkep itu kah gitu. Kayak aku terlihat bodoh di samping mereka gitu kak, jadi kayak aku minder aja. Oke, perasaan itu apa sering muncul di kehidupannya? Sering banget, apalagi pas awal-awal semester 1-2 itu sering banget muncul pas maba-maba gitu. Oh, oke. Berarti bisa dibilang pas semester 1 sama semester 2 gitu ya, pas masih maba itu. Nah, oke. Lalu karena kan sekarang di sini kita konseling, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang rasa minder, rasa kurang percaya diri yang Kak Ica alami di selama kuliah ini. Jadi di sini semua cerita yang Kak Ica ceritakan di sini bersifat rahasia dan akan dijaga kerahasiaannya sama saya, dan cerita Kak Ica di sini sendiri hanya Tuhan, saya dan Kak Ica sendiri yang tahu begitu. Saya juga nggak bakal ngasih tahu kemana-mana kalau nggak atas izin dari Kak Ica sendiri begitu. Dan juga ada asas kesukarelaan yang dimana Kak Ica sendiri itu sukarela menceritakan apa yang menjadi apa yang ingin diceritakan oleh Kak Ica sendiri, dan mengekspresikan apa yang mau Kak Ica ekspresikan begitu. Dan lalu tujuan dan lalu pada konseling hari ini
Mungkin berkisaran kurang lebih 50 menit, apakah sudah cukup? Cukup banget sih, soalnya aku kayaknya banyak yang mau diceritain gitu. Siapa tahu kakaknya juga bisa ngasih aku solusi gitu. Oke, baik. Jadi tujuan konseling hari ini itu juga untuk membantu Kak Ica memahami masalah serta mencari cara supaya lebih nyaman dan percaya diri gitu ya di kehidupan selanjutnya gitu. Oke, saya izin membawa catatan dan membawa pen. Apakah diperbolehkan? Boleh banget, silakan aja, santai aja kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ica. Oke, kalau begitu kan tadi Kak Ica sudah bercerita sedikit tentang masalah yang terjadi di perkuliahannya Kak Ica sendiri, bagaimana begitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira kapan sih rasa minder tuh datang gitu? Kalau yang aku rasain banget itu kadang kalau misalnya datang tuh pasti setiap kali di kelas atau di tugas, mengerjakan tugas tuh pasti datang. Tapi pas parahnya itu pas aku semester 2, karena kan udah kenal semua ya, terus aku tuh kayak kenapa sih dia nggak ngajarin aku, atau emang dia nggak mau berteman sama aku ya, apa gara-gara aku SMA, terus aku nggak paham caranya gitu. Kalau di semester 1 kan aku termasuk adaptasi gitu lah ya, itu sih yang paling parah tuh di semester 2. Tapi kadang di semester 3 ini kadang muncul juga sih, tapi nggak sesering semester 2. Oke, berarti rasa minder itu yang paling puncak gitu ya, bisa dibilang puncak itu pas semester 2. Betul. Oke, pas semester 1 ini masih kayak adaptasi, masih perkenalan, mungkin masih belum tahu ini backgroundnya dari SMK, dari SMA begitu ya. Oke, kalau sampai sekarang, sampai semester 3 ini apa udah ada sedikit penurunan atau masih sama yang kayak semester 2? Penurunannya dikit banget kak sebenarnya. Kayak masih ngerasa minder gitu, tapi dikit banget turunnya. Kalau begitu, apakah Kak Ita sendiri pernah membandingkan diri Kak Ita dengan teman-teman yang lain yang di SMK itu tadi? Pernah sih kak, sampai kayak ini aku layak nggak sih gitu, kayak bertanya-tanya terus aku kayak di kos tuh kayak pasti mikir kayak gitu, terus aku bisa nggak ya kayak dia gitu. Oke, berarti kayak ada rasa kepikiran juga gitu ya, juga gitu ya. Oke, kalau boleh tahu apakah Ica sendiri pernah nggak sih mikir kayak apa aku salah jurusan ya? Aku pernah banget pas semester 1 itu, aku juga pernah sih, aku salah jurusan ya, apa aku ganti jurusan aja ya, tapi kayak gimana ya, aku juga bingung gitu loh gimana nyelesainnya. Oke, berarti dari awal-awal sendiri masih waktu mampu banget gitu, kayaknya udah ada kepikiran buat kayak gitu ya. Iya, aku ganti aja nih jurusannya. Oke. Pas udah semester 3 sekarang ini, apa masih mengganggu nggak sih pemikiran salah jurusan itu ke diri Kak Ica sendiri? Mengganggu sih kak, soalnya makin kesini juga tugasnya makin berat kan juga, terus ya sering aja kepikiran kayak gitu, apa aku ganti jurusan, apa aku salah jurusan. Oke, baik Kak Ica. Tadi kan Kak Ica sudah sangat sedikit sudah jelas gitu ya, permasalahannya yang dialami Kak Ica itu seperti apa. Ada rasa minder, rasa kurang pede gitu ya, dan ada kepikiran untuk pindah jurusan dan merasa Kak Ica ini salah jurusan gitu, dan ada membandingkan diri sendiri dengan teman-teman yang lain begitu. Nah, oke, jadi
sekarang aku mau minta Kak Ica buat namain masalahnya Kak Ica itu tadi. Eh, apakah mungkin ada yang kurang jelas dari yang saya bilang? Maksudnya namanya gimana sih Kak? Eh, Namain apanya? Nah, jadi karena kan Kak Ica sendiri kan manusia nih. Oke, manusia cantik gitu ya. Kasih loh. Nah, lalu di masalahnya ini kan ada masalah di dalam diri Kak Ica sendiri. Tapi kita coba buat masalah itu tuh dibedain. Maksudnya kayak dipisahin dari diri Kak Ica sendiri. Nah, masalah tadi itu masalah kurang pede atau masalah minder tadi itu kira-kira kalau dikasih nama itu namanya siapa dan Kak Ica mau panggil masalah ini tuh siapa gitu. Ini namanya bebas nih. Iya bebas nama apa aja, nama hewan, nama orang. Mektek aja kali ya. Oke, mektek ya sebentar. Iya. Pas banget itu Kak. Oke, berarti mektek itu bisa digambarin sebagai apa sih? Jadi aku jelasin dari awal kali ya. Mektek tuh mata kuliah di jurusan aku itu terbilang sulit banget sih bagi aku, terus berat juga karena waktu itu tuh karena dia kan hitung-hitungan ya, terus saintek aku tuh yang di SMA di IPA itu nggak masuk ke sana, jadi aku kayak gimana ya, sulit banget. Terus aku ngeliat temen aku yang anak SMK dia tuh pada bisa gitu loh, terus aku jadi kayak minder. Itu sih makul pertama kali yang bikin aku minder banget. Oke, Dan berarti aku namain dia Oke, berarti sangat ada latar belakang sendiri gitu ya kenapa Kak Ica ngasih nama itu mektek gitu ya. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih biasanya mektek itu datangnya pas kapan? Pas situasi apa? Atau kayak semisal lagi di kelas, lagi diskusi, apakah tiba-tiba mektek itu datang ke hidupnya Kak Ica atau gimana? mektek tuh kadang tuh datang pas ya pas lagi diskusi, pas lagi di kelas, atau bisa juga pas aku lagi scroll IG, itu juga bisa Pak. Kenapa tuh kok bisa dari scroll IG? Karena waktu itu kan aku scroll IG terus lewat Instagram jurusan aku kan, terus aku tuh kayak minder aja, kenapa sih teman-teman aku kayak bisa gitu ikut lomba, sedangkan aku tuh kayak kok stuck di situ aja gitu, kayak kupu-kupu lah asli ya, kupu-kupu lah kalau bisa dibilang gitu. Karena aku juga pengen tahu gitu loh Kak. Terus kebanyakan juga teman-teman SMK aku sih yang ikut lomba. Kupu-kupu tuh kuliah pulang Ya, gitu. Oke. Nah berarti Kak Ica sendiri memang kayak ada keinginan nih buat ikut lomba gitu iya ya. pengen banget, pengen tahu gitu loh. Kayak gimana sih lomba itu? Gimana sih caranya, gimana sih hektiknya? Pressure-nya gimana sih gitu pas lomba gitu ya. Cuma pas itu kalau boleh tahu itu kan tadi Kak Ica bilang teman-teman SMK-nya aja nih. Nah, itu pemilihannya dari dosennya sendiri atau inisiatif dari orang itu? Inisiatif sih Kak. Jadi waktu itu kan saya ada di share di grup gitu kan, terus mereka tuh bilang kayak milih anggotanya tuh di depan saya gitu loh, yang misalnya si A ini yang ngajakinnya SMK, nah yang si A ini ngajakin si B, si C, si D gitu loh, dan mereka tuh SMK semua, dia milihnya di depan saya gitu loh, jadi kayak aku juga mau ikut, pilih aku gitu. Oke, berarti pas saat itu Kak Ica belum ada maksudnya belum ada keberanian gitu ya buat aku juga mau ikut dong apa gitu. Tapi kalau misalnya aku ngajuin diri tuh aku kayak minder gitu, aku bisa ya masa terus
kayak mikir aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya, takutnya aku jadi beban mereka gitu. Oke. Berarti pas saat itu nih Nemtek tuh juga Iya. Nemtek tuh Muncul. juga datang gitu ya, muncul Iya, muncul. di kehidupan Kak Ica. Oke. Oke. Eh, dari scroll IG tadi, dari diskusi di kelas sama apa tadi Kak Ica satunya? Sama pas lagi materi. Materi. Nah, pas itu Mektek tuh sering muncul gitu ya di kehidupan Kak Ica sendiri. Iya, muncul. Kadang pas dosen ngejelasin aja aku kayak mikir kayak gitu, apa aku bisa ya sampai akhir nanti, maksudnya apa aku bisa sampai selesai nanti gitu. Jadi sering muncul kapan aja. Saya makan pun juga muncul Kak, sama. Berarti Nemtek tuh sering-sering muncul banget gitu ya di kehidupan Kak Ica. Mengganggu banget gitu ya di kehidupan Kak Ica. Oke. Berarti dari itu masalah yang paling terkuat tuh karena ada Nemtek gitu ya di kehidupan Kak Ica. Oke. Kalau si Nemtek itu digambarkan menjadi seseorang gitu tuh gimana kira-kira gambaran Nemtek itu di penglihatan Kak Ica? Apakah mungkin saya bingung? Maaf Kak, mau nanya, itu gimana ya, maksudnya gambarin gimana? Boleh jelasin? Oke, jadi di sini itu ada personifying. Nah, personifying itu menggambarkan seseorang. Nah, tadi kan udah dikasih nama nih di masalahnya Kak Ica ini dikasih nama. Nah, Minder ini dikasih nama Mektek itu tadi. Nah, lalu Mektek ini menjadi seseorang. Nah, seseorang ini mungkin bisa digambarkan Kak Ica Mektek seperti apa, dan mungkin nantinya di kehidupan Kak Ica nih biasanya tuh Mektek sering bersuara ngomong apa sih di kehidupan Kak Ica ini, mengganggunya tuh mengganggu kayak seperti apa begitu. Jadi kayak kalau digambarin tuh dia manusia, terus kayak dia bisik-bisik terus ke aku gitu, kayak kayak setan gak sih Kak? Iya betul. Paling kayak bisik-bisiknya gini loh, kamu gak bakalan bisa kayak mereka tahu, kamu gak bakalan bisa sampai sana, kamu udah bisa ikut lomba itu, kamu nggak cocok gitu, sering banget kayak gitu. Oke, berarti banyak banget ya, berisik banget saya si Mektek ini. Kayak di sini. Depan saya, kadang belakang saya. Berarti tapi Kak Ica kalau kayak gitu si Mektek ini datang dan bisikin Kak Ica kayak gitu, berisik banget di dirinya Kak Ica ini, biasanya Kak Ica tuh ngapain sih kalau misal Mektek tuh lagi berisik banget nih di diri Kak Ica? Aduh, ini kayaknya aneh sih Kak, jangan ditanya Kak. Kadang aku kalau berisik banget tuh aku pusing banget, pasti aku makan pedas, terus habis itu aku langsung pulang ke kos, terus aku sendiri aja gitu, tidur gitu, nonton podcast mungkin. Ya sih kayak gitu aja. Oke. Berarti kalau kayak gitu kayak Kak Ica nih mau menyibukkan diri gitu ya, biar gak kepikiran sama si Mektek ini terus. Oh, tidur ya. Oke, lalu setelah Kak Ica makan pedas tadi, ngelampiasin ke makan seblak tadi itu. Iya, aku tahu banget Kak. Karena Instagram aku ya. Mungkin karena makanan pedas itu ya, jadi bisa dibilang makan pedas seblak, mungkin mie ayam yang pakai cabai yang banyak gitu kan. Iya, itu pasti makanan pedas, biasanya cewek-cewek sih suka ya makanan kayak gitu ya. Oke, tapi jangan sering-sering karena mungkin aku juga sering ya makan kayak gitu, jadi kadang tuh aku ngerasa kayak sakit perut gitu itu. Tenang, Milanta ada Kak. Gitu ya, berarti ada ini sih, ada kayak sedia sendiri. Nah, oke, obat sedia sendiri. Oke, ada perlindungan sendiri gitu ya. Udah. Oke.
Oke, mungkin dari pelampiasan ke makanan pedas tadi, ke podcast itu tadi, sama ke tidur ya Kak Ica. Nah, lalu kalau semisal ketika tiga ini itu sudah dilakuin, Kak Ica ngapain? Apakah masih teringat sama si Nemtek ini atau gimana? Kalau udah reda gitu ya kak, biasanya aku tuh kayak kayaknya aku harus apa ya, kayak harus semangat cari info, cari cara belajar lagi sama temen SMK aku, kayak nyampingin si Mektek tadi itu sih, kayak harus bisa gitu. Oke. Berarti ada perubahan sedikit gitu, Iya. pemikiran yang lebih rasional gitu ya. Oke. Eh, nah lalu dari pemikiran itu tadi, kalau semisal ketika si Mektek itu tadi muncul, apakah diulangi lagi seperti itu atau gimana? Kayak repeat aja gitu, makan pedas lagi, untuk pedas Iya, lagi. repeat terus kak, kayak gitu, kayak nggak tahu lagi sih mau ngapain, itu sih jalan satu-satunya supaya si Mektek ini nggak muncul lagi. Oke. Berarti Kak Ita juga sudah punya punya pegangan buat biar nggak ingat Mektek itu tadi gitu ya. Oke. Tahu nggak sih kak, tapi kadang tuh muncul terus hilang terus muncul lagi gitu loh, jadi kayak bingung banget. Tapi aku tetap makan pedas. Oke. Berarti tetap makan pedas gitu ya, meskipun si walaupun Mektek itu muncul terus. muncul hilang, kayak munculnya sedetik, hilang sedetik, muncul sedikit, hilang sedikit gitu. Maaf ya kak, lanjut lagi kak, maaf ya kak. Iya nggak apa-apa. Nah, kan tadi kan Mektek itu muncul kan di kehidupan kamu juga sudah tahu apa yang harus kamu lakuin biar si Mektek itu lupa gitu ya, maksudnya si Mektek itu hilang dari hidup kamu. Nah, kalau kayak gitu berarti kan kamu juga ada kemampuan nih buat menghilangin si Mektek itu gitu di pemikirannya kamu gitu kan. Nah, lalu menurut kamu gimana sih pas saat Mektek itu datang, apa sih kayak pengaruh besar di kehidupannya kamu tuh apa? Pengaruh besar kayak gimana nih kak? Pengaruh besar tadi kan Kak Eca udah ngomong kalau pengaruhnya bisa dari pas diskusi di kelas, pas dosen nanya gitu kan udah ada pengaruh nih dari ajarnya sendiri. Nah lalu kalau pengaruh terbesarnya ke diri Kak Eca ini apa? Itu sih pas lagi diskusi gitu kan, aku kayak si Mektek nih muncul, terus aku kayak gak berani ngungkapin ide atau apa sih namanya kak, pendapat aku gitu loh. Jadi kayak Mektek muncul lagi gitu, muncul banget, takut buat ngungkapin ide aku aja. Oke. Berarti Mektek lagi gitu ya datang gitu ya. Oke, berarti itu sangat amat berpengaruh gitu ya di kehidupan kamu. Mungkin ada pengaruh lain mungkin? Apa ya? Pas di kelas itu sih aku gak berani nanya ke dosen. Kayak aku tuh takut kayak dikira nggak itu sih, kayak nggak apa namanya, Nggak dengerin? Iya, nggak dengerin, kayak gimana sih ini orang nggak dengerin kah gitu. Oke, itu salah satu pengaruhnya gitu ya. Kan tadi ada nih temennya Kak Ica yang aktif gitu ya. Mungkin apakah itu yang aktif juga dari SMA atau mungkin yang SMK saja yang aktif? SMK sih Kak. Oke, berarti kebanyakan yang dari SMK nih ya. Nah, kalau kayak gitu gimana sih Kak Ica melihat teman-teman yang lain tuh aktif? Pasti kayak iri banget sih Kak.
aku juga pengen banget ngerti, paham, terus pintar kayak mereka gitu. Jadi kayak ada kecewa juga sih, kenapa aku nggak SMK dari awal gitu. Oke, kecewa karena ada penyesalan gitu ya mungkin ya. Oke, berarti si Mektek tuh sangat berpengaruh gitu ya Banget. dari untuk cara lihat orang lain di diri Kak Ica sendiri Iya. gitu ya. Oke, dan padahal Kak Ica sendiri juga belum tentu kurang mampu dari hal-hal yang lain gitu, kurang mampu dari hal susah memahami materi begitu. Padahal Kak Ica nggak kayak gitu ya. Iya sih, kayaknya ketrigger gara-gara anak SMK tadi. Kayak merasa bodoh aja gitu di kelas. Oke. Kalau kayak gitu, kalau semisal nih, kan mungkin saya kan nggak tahu di lingkungan Kak Ica ada berapa banyak anak SMK di perkuliahannya atau di kelasnya begitu. Nah, kalau ada mahasiswa lain dari yang backgroundnya juga dari SMA, itu juga mengalami hal yang serupa gitu sama yang Kak Ica sama yang Kak Ica rasain. Lalu menurut Kak Ica apakah dia pasti nggak mampu juga kah atau sama kayak yang Kak Ica rasain gitu? Aku ada sih Kak, temen deket banget, temen aku juga dari SMA. Dia juga sama kayak aku, kayak susah banget nangkep materinya, terus kayak merasa tertinggal gitu loh. Terus dia juga sempat berkali-kali ngeluh gitu loh ke saya, aku bisa nggak ya, sama sih kayak aku, tapi kita tuh kayak saling support aja gitu. Oke, saling menguatkan gitu ya. Oke, lalu apakah dia juga survive sama kayak kamu sampai sekarang? Oh, sayang banget sih Kak. Dia kayaknya mentalnya kurang kuat ya, jadi semester ini dia kayak mutusin berhenti di tengah jalan gitu. Oke, sayang banget ya karena kan udah setengah jalan juga di perkuliahan ini. Emang banget ya. Banget. Lalu Kak Ica sendiri sekarang sendiri atau ada temen yang lain mungkin? Ada sih temen yang lain yang sama-sama SMA juga, tapi dia aktif, jadi aku sering ikut dia kalau saya nanya-nanya, misalnya nggak paham nih materi ini, jadi kita tanya bareng-bareng gitu loh ke teman SMA aku. Jadi ngebantu banget sih temen aku yang aktif ini, jadi aku kan pemalu gitu. Oke, baik dari Kak Ica sendiri juga tadi sudah disebutkan kalau Kak Ica ada temen yang paling dekat gitu ya sama Kak Ica ini. Lalu yang dianya sendiri gak kuat gitu ya mentalnya, jadinya memutuskan untuk gak melanjutkan perkuliahan gitu. Nah, kalau begitu aku sangat apresiasiin sekali sih karena Kak Ica juga sudah mau bertahan gitu ya. Sekarang susah banget sih, berat. Oke, nggak apa berat karena kan Kak Ica juga mampu gitu kan. Iya. Kan Tuhan nggak ngasih ujian ke hambanya yang nggak mampu gitu. Berarti kan Kak Ica mampu kalau begitu. Oke, alhamdulillah ya Kak Ica. Nah, kalau kayak gitu tadi teman-teman SMK-nya Kak Ica nih memang sudah belajar lebih dulu. Jadi wajar nih kalau mereka curi start atau udah lebih siap nih dari awal, tapi nggak menutup kemungkinan kalau Kak Ica tuh, tapi nggak bisa dibilang nih kalau Kak Ica nih salah atau kayak salah ngambil maksudnya salah ngambil start gitu ya. Jadi nggak ada yang disalahin dari diri Kak Ica sendiri kalau Kak Ica salah ngambil start atau mungkin salah ngambil jurusan gitu. Oke. Dan yang teman-teman Kak Ica tadi itu juga sudah punya dasar di SMK-nya tadi. Jadi ya perbedaannya itu ada di pengalaman belajar sebelumnya aja sih, bukan dari nilai diri sendirinya aja.
bukan Itu. dari nilai diri kamu gitu. Nah, kalau begitu selama kuliah ini ada nggak sih momen kayak oh ternyata kamu bisa ya ngelakuin ini, kayak oh ternyata aku bisa ya ngejalanin tugas ini begitu. Ada sih kak, contohnya kayak di semester ini ya, aku ambil di semester ini ya. Jadi di jurusan aku kan pasti ada tugas proyek buat UAS, sebelum UAS. Nah itu kemarin aku ada matkul perencanaan jalan, jadi itu kayak ngerencanain dari awal banget gimana bikin jalan raya itu, terus kita harus nentuin belokannya gimana, tikungannya seberapa, terus aspalnya seberapa. Itu aku juga sharing sih sama cutting, itu termasuk susah banget tugasnya, tapi aku bisa kak, aku bisa nyelesain itu sampai akhir. Terus ya dosen aku juga oke sih, nerima hasil kerja keras aku satu semester ini. Oke. Nah, berarti kamu juga ada kemampuan gitu ya buat menjalankan proyek itu tadi. Gitu. Lalu reaksi atau respon dari teman-teman kamu gimana kalau ngelihat kamu, wah ternyata Ica bisa ya gitu? Iya kayak gitu sih kak. Bagus banget, bisa banget, padahal susah banget loh gitu buat anak SMA gitu, tapi kalau bisa pada ya muji kayak gitu lah kak, jadi malu kak. Nggak apa-apa Ica memiliki perasaan kayak gitu, karena kan tadinya Ica punya si Mektek ini, jadinya kan kayak merasa berkurang gitu ya. Perasaan yang ternyata si Mektek ini nggak selalu datang pas Kak Ica lagi diskusi atau apa gitu. Jadi ya nggak selalu datang gitu. Iya. Oke. Lalu kayak gitu biasanya perasaan kamu gimana sih pas dipuji sama teman-teman kamu tadi? Aku bangga sih, pastinya bangga, soalnya aku bisa survive di semester ini, terus bisa nyelesain semua tugas proyeknya yang gede-gede, yang susah-susah itu, terus kayak mikir ternyata aku bisa juga ya gitu. Itu berkat teman-teman aku juga sih, kayak terima kasih sudah mau direpotkan saat aku bertanya-tanya gitu. Berarti udah ada kemauan dan kemampuan gitu ya untuk Kak Ica untuk bertahan di semester ini juga, di perkuliahan ini juga, di prodi ini juga gitu. Mungkin saat ini Kak Ica udah lebih menyampingkan pemikiran yang oke. Menurut aku sih kamu juga udah termasuk orang yang mau berusaha gitu ya, meskipun kamu tuh masih ada rasa ketertinggalan gitu, dan kamu tetap bertahan dan mengikuti perkuliahan ini sampai akhir gitu. Oke, kalau begitu meskipun kamu ada rasa kayak pengen nyerah atau pengen sudahi, kayak menyesal kamu memilih jurusan ini, itu kamu masih ada rasa bertahan gitu ya di kehidupan kamu, dan itu juga menunjukkan kalau kamu nih mau belajar lebih baik lagi gitu. Oke. Lalu coba bayangin di beberapa bulan kemudian, mungkin ini kan bentar lagi libur semester, mungkin di semester selanjutnya itu kamu bayangin kayak kamu tuh lagi beberapa bulan lagi si Nemtek ini udah mulai berkurang gitu. Kamu ingin jadi gimana sih kalau misal si
Mektek ini udah nggak ada, udah hilang? Aku pengen lebih pede buat mengungkapin ide atau pendapat aku saat diskusi. Terus aku juga pengen banget ngajuin diri pas lagi ada lomba gitu, karena aku juga pengen ngerti lomba tentang uh, lomba sipil gitu loh kak. Jadi aku kayak pengen tahu aja, pengen ngerti, pengen gimana sih caranya gitu, biar aku tuh kayak punya pengalaman. Oke, mungkin ada lagi? Apa ya? Bisa ini sih, kayak supaya bisa berani nanya-nanya ke dosen juga. Kan sebelumnya kan kayak takut dijudge dosen gitu karena aku nggak dengerin mungkin. Tapi kalau si Mektek hilang pasti aku juga pengen sih nanya-nanya ke dosen biar lebih paham. Oke, jadi si Mektek ini kalau misal udah hilang, kamu lebih pede lagi, lebih lancar buat nanya ke dosen gitu ya. Lebih aktif lah. Oke, lebih aktif di kelas juga gitu ya. Oke, kalau begitu kira-kira siapa sih yang bisa mendukung perubahan itu tadi? Yang pertama sih orang tua sih kak, soalnya kan mereka kan masih percayaan sama aku gitu buat kuliah, jadi itu mungkin yang bisa bilang berubah gitu. Terus yang kedua teman-teman aku juga, pasti juga teman-teman aku juga pengen akunya tuh kayak berkembang, terus ikut bareng mereka gitu. Oke, berarti yang pertama dari orang tuanya kamu sendiri gitu ya, karena support kamu banget buat menyelesaikan studi ini gitu ya, dan di pertemanan kamu di perkuliahan ini juga mau mensupport bareng-bareng gitu ya buat sama-sama nyelesain tujuannya gitu ya. Oke, kalau begitu Oke, bagus sih Ica, karena kamu juga bisa mulai lebih sering berdiskusi dengan teman-temannya kamu sendiri gitu, dan biar kamunya lebih percaya diri dan juga berdiskusi tentang mungkin tentang tugas-tugas yang kurang dipahami gitu kan, jadi bisa bertukar pikiran gitu ya, bisa ngasih pendapat si ini, ngasih ini gitu, biar lebih jelas lagi apa sih maksud dari tugas ini gitu. Oke, mungkin ada yang ditambahin lagi untuk dukungan ini tadi, dukungan orang-orang yang mau mendukung perubahan Isa tadi. Siapa ya? Ada, aku malu sih kak. Kalau malu nggak apa-apa kok, diucapin aja. Maaf ya kak. Itu sih cowok yang dekat sama aku juga. Itu penting, berperan penting banget. Soalnya dia kayak, ayo kamu bisa, pasti bisa ini. Ayo tinggal sedikit lagi nih gitu. Dia selalu ngingetin gitu terus. Oke, sangat suportif gitu ya. Malu banget. Nggak usah malu, nggak apa-apa, kan kamu juga pasti merasa bangga karena kamu disemangatin sebegitunya gitu ya, diusahain sebegitunya juga sama si teman kamu ini gitu. Oke, dan kamu juga pasti merasa bahagia dan semangat gitu ya, karena kan disemangatin sama orang yang spesial gitu ya. Iya banget. Oke. Nah, dari sesi kita konseling hari ini, apa yang paling kamu sadari sih dari beberapa perbincangan kita tadi? Yang aku sadarin sih, ternyata si Mektek ini nggak sepengaruh itu ternyata lama-kelamaan ya. Tapi kalau awal-awal ngaruh sih, tapi lama-kelamaan dia nggak ngaruh, gara-gara aku tuh punya support system gitulah.
dari teman-teman aku, orang tua aku, terus ya itu teman deket aku itu sih yang bisa, ternyata aku bisa gitu, aku bisa nyelesain semua tugas, aku bisa nyelesain UAS aku gitu. Oke, berarti karena juga dari dukungan itu tadi gitu ya. Oke, bagus sekali sih. Jadi masalah yang Kak Ica hadapi selama ini itu masalah utamanya tuh bukan karena dirinya Kak Ica sendiri, kayak Kak Ica ini tidak mampu atau apapun itu. Jadi tapi itu karena rasa adanya datangnya si Mektek itu tadi, itu yang membuat Kak Ica ini meragukan dirinya Kak Ica sendiri gitu. Jadi bukan dari dirinya Kak Ica sendiri gitu. Setelah ini mungkin ada langkah kecil yang ingin Kak Ica coba nih, kira-kira apa? Ya itu sih, aku pengen banget ikut lomba gitu, biar aku tuh tahu, terus aku bisa kayak nambah pengalaman aja. Oke. Bagus sih karena kalian itu juga udah langkah langkah yang bagus, meskipun langkah yang kecil tapi itu kan pasti akan berproses juga gitu ya nantinya. Oke. Dengan begitu Kak Ica makasih ya, karena Kak Ica juga sudah sadar bahwa nggak semuanya itu salah Kak Ica sendiri, tapi ada masalah yang si Metek tadi itu, dan itu saya harap si Metek itu cepat hilang dan cepat pergi ya gitu, dan mungkin biar nggak selalu mengganggu kehidupannya Kak Ica sendiri begitu ya. Oke, makasih banget ya Kak udah ngedengerin curhatan aku ini, ngebantu banget sih Kak, aku lagi capek banget soalnya. Iya, oke. Nggak apa Kak Ica, mungkin nanti next time cerita lagi ke saya nggak apa-apa, karena mungkin ini kan nggak mungkin diselesaikan dalam satu pertemuan ya. Jadi kita bikin lagi mungkin di next time. Kita lihat gimana sih perkembangan si Mektek ini, apa udah hilang sepenuhnya atau belum gitu. Oke Kak Ica, baik, terima kasih karena Kak Ica sudah mau terbuka ini dengan saya begitu ya. Iya, sama-sama ya Kak, makasih banyak. Makasih juga sudah mendengarkan. Maaf banget ya Kak kalau misalnya ceritanya membulat. Enggak kok, enggak mau bulat. Saya paham apa yang maksud Kak Ica. Terima kasih Kak Ica, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.